kali ini insya Allah kita akan mempelajari mata pelajaran qiraat atau tilawah. Silahkan oleh kalian bisa dibuka untuk belajar qiraat pada ayat 12 surah Luqman. Silahkan bisa dibuka surahnya, surah Luqman ayat ke-12. Surah Luqman ayat ke-12. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa belajar kita tilawah Al-Quran ini diniatkan untuk apa? Untuk menghiasi Al-Quran dengan suara kita. Karena kata Nabi di dalam hadisnya, zayyinul Qur'ana bi aswatikum, hiasilah Quran dengan suara kalian. Jadi kita belajar tilawah lagu Al-Quran itu dengan berniat menghiasi Al-Quran agar lebih indah, lebih elok, lebih mulia. Perhatikan oleh kalian bahwa belajar tilawah itu yang harus diperhatikan. Yang pertama, posisi duduk. Posisi duduk kita jangan sampai membungkuk seperti ini. Nah ini kurang keluar suaranya, tapi harus tegak, Ya. Kemudian bagaimana lagi agar suara kita keluar itu dengan baik? Nah suaranya ambil dari hidung, kemudian masukkan ke perut, nanti dikeluarkan dari perut, jangan dari tenggorokan ataupun dari dada. Itu akan mudah. Jadi perutnya juga harus dikencangkan. Yang kedua, perhatikan oleh kalian, jangan berburu-buru. Jangan berburu-buru. Dalam artian setelah membacakan kita ayat yang satu berganti kepada ayat yang lain, jangan langsung. Tapi bagaimana? Minimal 3 detik. Nah, 1, 2, 3 baru melanjutkan. Minimal itu. Jadi jangan terburu-buru. Ambil dulu napas biar suaranya keluar. Dan mohon diperhatikan bahwa belajar seni baca Al-Quran ini, karena ini menyangkut lagu, ada suara yang rendah, ada suara yang sedang, dan ada suara yang tinggi. Bagaimana memperhatikannya? Kita nanti akan tahu mana nada yang rendah, mana yang sedang, mana yang tinggi. Kemudian ada pula suara itu ada yang lurus, ada juga yang bergelombang. Nah kalian harus apa? Harus bisa membedakan variasi yang lurus mana, variasi yang bergelombang mana. Jadi memang belajar lagu Al-Quran itu belajar nada. Kalian juga mungkin belajar paduan suara itu, duran mi pas sol la si do. Ini juga ada nadanya, ada kunci-kuncinya yang perlu kalian ketahui. Boleh dicatat juga, silahkan, karena kalian harus tahu nanti kalau ditanya ada berapa nada lagu, ada 7. Yang pertama yang ke-1 adalah lagu Bayati, silahkan ditulis. Yang ke-1 adalah nada Bayati. Yang kedua nada Soba. Nada yang ketiga adalah Hijaz. Nada yang keempat Lihawan. Nada yang kelima nada Ros. Nada yang keenam namanya adalah nada Shika. Dan nada yang ketujuh namanya yang terakhir itu adalah Ziharkah. Jadi ada 7 nada. Coba sebutkan oleh kalian ada berapa? 7. Pertama, yang kedua, 3, 4, 5,
6, 7. Dari yang 7 itu terbagi-bagi. Dari bayati macamnya itu ragamnya. Ada bayati koror, ada bayati nawah, ada bayati husaini, ada pula bayati jawab, kemudian bayati jawabul jawab, bayati suri, kemudian bayati akhir suri. Jadi terbagi-bagi dari masing-masing itu. Dari nada soba ada soba awal maqam, kemudian juga ada jawab soba atau yang disebut dengan soba ma'al ajab. Mari kita sama-sama untuk mempraktekkan nada lagu dari mulai yang ke-1 sampai akhir. Semoga ini waktunya cukup. Nah, keterbatasan waktu yang sangat relatif singkat. Ini waktunya sangat singkat sekali. Semoga semuanya bisa kita pelajari dan kita pahami bersama. Amin ya robbal alamin. Nada yang pertama namanya adalah bayati. Bayati yang pertama namanya adalah bayati qaror. Bagaimana melantunkannya? Ini adalah untuk pembacaan ta'ud dan basmalah. Saya 1 kali, kalian 1 kali. Masih nadanya ini rendah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan dicoba. A'udzu billahi syaitonir rajim. Nadanya masih dalam keadaan rendah dan juga lurus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dicoba sekarang pembacaan ta'ud dan basmalah. Semuanya putri, dicoba semua. 1, 2, 3. Bagus, sekarang boleh dicoba santri laki-laki. 1, 2, 3. Bagus, harus bisa membedakan
bukan belajar murotal. Kalau bayati murotal beda lagi lagapnya. Tapi ini adalah tilawah, nada tilawah. Berikut yang kedua, nada bayati nawa. Apa namanya? Bayati nawa. Masuk ke dalam ayat surah Luqman ayat 12. Silahkan bisa dilihat Qur'annya. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah. 1, 2, 3. Perhatikan mana variasi yang ada gelombangnya. Walaqad atayna. Coba dulu kalimat demi kalimat. 1, 2, 3. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah. Bagus, gabungkan dari awal. 1, 2, 3. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah. Nadanya masih dalam keadaan nada rendah. Berikut yang ketiga, namanya adalah Bayati Husaini. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi. 1, 2, 3. Sekarang kalimat demi kalimat ada sedikit gelombang. Wa may, sedikit gelombang ya. Wa may yashkur. Coba 1, 2, 3. Wa may yashkur. Wa may yashkur. Fa innama yashkuru li nafsi. Gabungkan dari awal. 1, 2, 3. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Berikut nada bayati yang ketiga, namanya adalah bayati jawab. Apa namanya? Bayati jawab. ومن كفر فإن
1, 2, 3. Mulai nada bayat dijawab, suara agak meninggi. Jadi harus ada keseimbangan antara nada demi nada. Kalau jawab itu suara kita harus agak tinggi, dikeraskan. Kalau awalnya tidak begitu ada tenaga, kita perutnya masih dalam keadaan lemas, itu harus keras. Jadi perutnya tenaga ditekan, maka akan seimbang. Tapi kalau nada jawab nadanya masih dalam keadaan rendah, itu tidak seimbang. Jadi mulai kita tinggi suaranya. Coba perhatikan. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. 1, 2, 3. Bagus. Sekarang boleh dicoba putri dulu semuanya. Boleh dicoba semua. 1, 2, 3. Bagus. Boleh dicoba sekarang putra semua. Silakan. 1, 2, 3. Kita belajar di akhir ayatnya variasinya itu. Ghaniyun hamid. Nah, ada gelombang sana. Hamid. Jadi di akhir itu variasinya agak panjang. Ghaniyun hamid. Coba satu kali lagi dari awal. Mohon perhatikan nada bayati jawab. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. 1, 2, 3. Ya, bagus. Itu namanya apa? Namanya bayati jawab. Kalau belajar seni lagu Al-Quran itu hafal satu, maka kalian akan hafal semuanya. Dalam artian bisa disambungkan ke ayat yang lain. Walaupun hafalnya ini ayat ini jawab bayat dijawab, tapi bisa disambungkan ke ayat yang lain. Ayat apa? Surah Al-Fatihah. Misal kita mau
di nada jawaban boleh bisa. Alhamdulillahirabbil alamin contoh. Wa man kafara tinggal alhamdulillahi rabbil alamin. Tinggal. Jadi harus tahu satu, maka ayat yang lain juga bisa disetelkan asal tahu rumusnya. Berikut kita pelajari yaitu nada lagu bayati jawabul jawab. Apa? Bayati jawabul jawab. Simak baik-baik ayatnya. Nadanya ini harus tinggi, jadi harus ada tenaga. Wa tinggi nadanya ya. Sekarang kalimat demi kalimat karena ayatnya ini panjang, jadi kalian melatih kalimat demi kalimat ini. Wa satu, dua, tiga. Sekarang digabungkan dari awal sampai akhir bersama-sama. 1, 2, 3. Wa berikut masih nada jawabul jawab pada ayat innasyirka ladzulmun adzim. Innasyirka ladzulmun adzim. Innasyirka, coba kalimat demi kalimat. Innasyirka, 1,
1, 2, 3. Innya agak gelombang variasi sedikit. Jangan lurus innas, tapi innas, innas, seperti itu. Innas syirka. 1, 2, 3. Barang semuanya dari awal inna syirka gabungkan 1, 2, 3. Berikut nada bayati suri. Apa namanya? Bayati suri. Ini masih dalam keadaan bayati, semuanya juga belum ke nada soba. Semoga waktunya cukup dengan waktu yang sangat relatif singkat. Bayati suri di ayat berikutnya. Lihat oleh kalian. Jangan berburu-buru, jangan tergesa-gesa. Jadi harus ambil dulu nafas. Saya nanti kalau sekiranya sudah tuntas membacakan ayatnya, kalian harus ambil dulu minimal 3 detik. 1, 2, 3. Jangan langsung. Jadi ambil dulu suara. Wa wassayna insana biwalidayhi. 1, 2, 3. Variasi di akhirnya ini biwalidayhi. Agak gelombang. Coba perhatikan satu kali lagi. Wa wassayna insana biwalidayhi. 1, 2, 3. Kenapa memakai nada bayati suri? Karena ini Allah berwasiat kepada kita agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Betapa besarnya jasa orang tua kepada kita. Jadi kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua, menandakan kepada orang yang sedang sedih. Jadi betapa jasa-jasa beliau itu yang telah melahirkan, mengurus kita sehingga terbayar. Wasainal insan, berwasiat Allah kepada segenap manusia, biwalidai, harus berbuat baik kepada ibu dan bapak. Satu kali lagi, perhatikan. Wa wasainal insana biwalidayhi
nanti bagian laki-laki. Jadi sekarang putri dulu baru laki-laki. Silahkan 1, 2, 3. Bagus. Sekarang bagian putra. Silahkan dicoba 1, 2, 3. Rasanya ini sudah 90% kalian sudah bisa, antara putri dan putra juga, karena kalian saking fokus memperhatikan pelajaran yang disampaikan. Jadi kalau belajar seni baca Al-Quran itu harus fokus, mana yang bergelombangnya, mana guru itu melafalkannya yang lurus, itu harus diperhatikan. Jadi kalian ini cukup memperhatikan. Kalau sekiranya sudah agak mirip 90%, 10% lagi itu kalian harus apa? Harus dengan berlatih. Setelah nanti kita tahu, maka kita berlatih terus. Ini baca Al-Quran. Berikut kita mempelajari bait yang terakhir, yaitu namanya adalah akhir suri. Apa namanya? Akhir suri.